Baik, selanjutnya kita masuk di poin pembahasan harga. Ada sedikit persoalan itu antara Eropa dengan Develop Kobu saja, sehingga sebentar ini jadi persoalan kita ini saya mengharapkan supaya lebih sesederhana mungkin kita bicara sesuai. Kepala boleh panas tapi otak tetap dingin. Artinya kita mediasi untuk menemukan jalan keluar atau solusi. Kalau di dalam pelepasan tahun 98 ini, dia punya AGU nanti akan berakhir di 2035. Jadi kita boleh ini tetapi jangan keluar. Kita tetap mengacu kepada pelepasan tahun 98 karena dia ini akan berakhir di 2035. Nah, di 2035 itulah baru nanti AGU ini bisa dipecah-pecahkan. Dia mau pecah jadi 5 kah, mau jadi 6 kah, mau jadi 10 kah, itu nanti di 2035. Tetapi di 2024 sampai dengan 2035 di tengah inilah yang harus perusahaan berkomitmen dengan bapak atau marga ini. Jadi kalau misalkan persoalan pembagian atau tapal batas belum selesai, itu kembali ke internal marga Gemenop Kogu dan Eropa. Kalau marga lain tadi moderator mengatakan sudah ada masalah. Nah, jadi dari marga-marga ini setelah rapat ini selesai harus buat namanya berita acara. Kalau ada kesepakatan, kalaupun tidak ada juga harus dibuat. Karena pertemuan telah terjadi. Pertemuan ini terjadi hanya 2, ada kesepakatan atau tidak. Nah, itu yang harus kita ini. Nah, untuk marga yang lain kalau sudah aman internal di marga Kobu Gemenop Arteka atau Kobu inilah yang sebenarnya duduk untuk disaksikan oleh 2 marga, ada Mikan, Gerem dan Goe yang ada di sini. Jadi kalau di dalam pelepasan peta tahun 98 ini di situ ada saya pelajari ada Mikan, Gerem, terus ada Goe yaitu Bapak Justinus, terus di sebelah ada Gemenop Arteka. Nah, yang sekarang menjadi persoalan adalah Gemenop Arteka. Nah, ini yang dibicarakan, nanti maju keduanya duduk, kita yang lain di belakang untuk dorong ada solusi. Intinya bahwa kalau hari ini kita belum bisa, kalau saya mengarahkan bahwa kita belum bisa memiliki HGU atau sertifikat tanah itu. Karena sementara ini perusahaan punya. Kita hanya bagaimana dengan perusahaan, hari ini kita sepakat, kita komitmen dengan perusahaan. Bahwa selama 2024 ke 2035 komitmen perusahaan untuk menjamin hak bapak ini apa? Karena di dalam aturan itu ada 4 sistem plasma. Yang pertama itu pola kredit. Pola kredit ini kalau bapak punya HGU, misalkan koperasi, HGU ada, baru dia kredit ke bank, dia kembalikan uangnya perusahaan, karena perusahaan sudah bangun marga ke kebun, baru sisanya dikasih ke marga untuk mau beli apa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita bicara pola bagi hasil, kita tidak punya lahan. Lahan itu lahan inti semua. Tetapi hasil daripada inti itu, dia bagi 20%, 80%. Nah, jadi ada 2 pola ini yang selama ini terjadi di perusahaan. Nah, pola yang ketiga itu pola dana hibah, terus pola relokasi kegiatan lain. Nah, tapi yang sering dipakai kredit dengan bagi hasil. Nah, untuk saat ini yang kita alami ini adalah pola bagi hasil. Dan pola bagi hasil itu harusnya sudah dimulai dari tahun 98 sampai dengan 2024 ke 2030. Itu yang harus terjadi. Tetapi kita sudah kalah telat jauh. Kita baru mau bicara bagi hasil itu di 2024 ke 2035. Nah, ini harus Bapak-Bapak paham supaya hari ini ada solusi. Supaya bagaimana kita sama-sama maju ke perusahaan bicara supaya marga A ini tiap bulan mau kasih berapa, marga B tiap bulan mau kasih berapa, dan seterusnya sampai dengan 2035. Setelah HGU berakhir, baru marga-marga ini ajukan luasan tanahnya masing-masing. Contoh hari ini Mikan bilang 10 luasan, setelah kita turun lihat dari sini ke sini, perusahaan fasilitasi dengan ukur, dapatlah punya marga Mikan. Contoh kalau ada 2000 dia punya,
maka 20% dari 2000 itu harus keluar 400 hektar. Itulah yang nanti berupa sertifikat HGU yang kemudian mau disertifikat apa, mau dikredit, mau diapakan, itu otonom dari Mikan, karena dia memiliki satu badan hukum dengan polanya, dengan dia sistem ketua, bendara dan sebagainya sendiri, dan tidak bisa diintervensi oleh perusahaan. Nah, ini yang kita paham dulu di situ, supaya tujuan hari ini maksud saya supaya simpel saja. Karena kita kalau mengikuti yang ini hanya ada empat marga kalau mau dilihat. Nah, sementara Gebenop yang kelihatannya besar, nah di dalamnya ada berapa sub. Nah, sekarang sub-sub itu kalian yang duduk bergabung bicara solusinya untuk 2024 ke 2035. Karena kita butuh komitmen dengan perusahaan. Harusnya sebelum dia bongkar, dia harus sudah menjamin. Bukan menjamin hanya 1-2 market, dia harus menjamin kesemuanya, baik itu diatur sampai dengan semua. Ada beberapa case persoalan yang terjadi seperti ini di daerah Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Kalau di sana itu orang jarang memiliki sertifikat HGU karena dia beda dengan kita di Papua. Papua bicara tanah beda dengan di daerah Jawa. Daerah Jawa itu rata-rata semua itu tanah negara. Cuma hak masyarakat itu memang ada di situ dan diberikan kesempatan dengan pola 20% dengan kebun di sekitar. Nah, jadi hari ini tetap duduk, harapan saya ada solusi supaya jangan kita berlarut-larut karena perusahaan juga ada mau tanah. Jadi bagaimana yang ada di dalam Gebenop ini kalian bersatu, satu suara, terus kalian nanti tuntutnya berapa ke perusahaan, terus sistem bagi hasilnya selama 2024 ke 2035 itu berapa per marga subnya, terus dimuat di dalam, diglobalkan, terus itulah yang kalian nanti menuntut ke perusahaan. Supaya kalau dia turun sesuai dengan rincian subnya itu. Jadi tidak bisa lagi langsung satu orang yang mengambil. Karena kita sementara tidak punya lahan. Kita hanya dapat bagian dari perusahaan. Nah, ini arahan saya ini maksudnya supaya Bapak-bapak juga selain ini bisa berpikir ke depan. Karena untuk saat ini kita tidak punya tanah. Untuk saat ini. Nanti setelah 2035 berakhir baru tanah itu kembali ke kita. Jadi yang hari ini kita mau bicara siklus tahun tanam. Artinya sawit ini punya masa. Setelah dia berakhir, sebelum perusahaan melakukan kegiatan, dia harus bicara dengan masyarakat. Karena ada nilai, potensi pendapatan nilai dari tahun 2024 ke 2035, uang ini dia harus bagi 20% ke masyarakat. Itu sistem pola bagi hasil, bukan pola kredit, pola bagi hasil. Itu diatur dalam undang-undang. Yang terbaru maupun yang lama. Yang lama itu adalah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1986 tentang PIR Trans, perkebunan mimpi rakyat di sekitar. Jadi harusnya dari tahun 98 atau 99 dia sudah harus bagi hasil ke bapak-bapak ini. Bapak-bapak kan tidak tahu. Kita hanya duduk tenang hari ini, kita tidak berpikir bahwa kita hak itu seharusnya sudah dapat dari lama. Nah, kita baru terbuka di 2024 ini. Makanya perusahaan beralasan bilang, ini ada yang saya punya. Saya boleh bebas kegiatan, saya mau balik tanah, mau gali, mau model apa. Memang betul. Tapi di hari AGU itu dia tidak akan bongkar lagi ke hutan. Kalau dia bongkar ke hutan berarti penyerobotan tanah. Karena dia bongkar orang ke hutan. Tapi dia hanya bongkar itu yang ada di dalam AGU. Jadi tidak ada orang mempersalahkan dia. Tetapi ada aturan lain yang mengatakan bahwa pola bagi hasil. Karena dia memanfaatkan tanah ini punya tuan sebelumnya. Maka negara menjamin untuk bagi hasil. Nah, hari ini kita duduk, solusi dari Gebenop, kalian sub-sub apa ini kalian atur. Jadi satu dulu. Tetapi tujuannya jelas. Komitmen perusahaan dengan marga ini komitmen dengan ikan, komitmen dengan GRM, komitmen dengan Gebenop, komitmen dengan GOE dan seterusnya. Itulah yang dimaksudkan. Supaya ada solusi untuk 2024 ke 2035. Kalau ada yang bilang nanti perusahaan tidak menjamin kita kalau kita begini, ketemu dengan saya. Karena tidak ada aturan itu aturan yang sudah dibuat CSR itu tersendiri, pola bagi hasil dan plasma itu aturannya tersendiri. Jadi tidak ada yang, saya dengar ada yang bilang perusahaan mau nanti susahkan kita dengan, kalaupun itu terjadi dia akan kena sanksi, izinnya dicabut, sanksi administrasi. Izin perusahaan ini akan dicabut, saya jamin itu. Bantuan CSR itu di aturan tersendiri. Kalau bapak-bapak punya hak, tetap itu bapak-bapak yang harus buat.
Coba lihat beberapa perusahaan yang kita datangi. Tidak ada dong kasih susah masyarakat, justru lebih cepat pelayanannya lagi. Dari yang sebelumnya sekarang lebih cepat lagi. Jadi harapan saya hanya satu saja, kalau bisa hari ini ada solusi yang terbaik, terus menyangkut nanti dia punya urusan. Jadi mohon maaf ya, pemetaan peta adat ini tidak segampang dan semudah yang kita berpikir. Dan dia membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemarin di beberapa perusahaan kita buat itu makan waktu 1 tahun dan 6 bulan. Di 14 koperasi dan 14 marga. Jadi harapan saya yang hari ini kita buat adalah komitmen supaya ke depan apa-apa, itu yang maksud saya. Artinya pertemuan ini tujuannya ke situ. Supaya aspirasi dari bapak-bapak dari ke-4 atau ke-5 marga ini dijamin hak-haknya selama 2024 ke 2035, itu sudah maksudnya. Jadi kalau hari ini kita mau baku ribut masalah tanah, saya pikir agak susah. Karena tanah ini statusnya punya orang, bukan punya kita sementara. Pikir begitu. Kalau ada yang mau tanya sebelum saya bergeser, tanya saja, saya jawab. Apa yang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau ada yang kurang jelas. Bukan saya tinggalkan bapak-bapak, tidak ada urusan lain yang saya harus urus di pos ini. Ada mediasi dari perusahaan BCA di bawah sana. Dengan marga Mause dong di bawah dengan logo. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena saya dari sini mobil setunggu sana langsung ke BCA. Karena itu tunggu informasi kalau sudah ada pertemuan apa, selanjutnya baru saya bicara lagi dengan perusahaan. Jadi yang ini tetap kembali ke masa. Pengacara tidak intervensi bilang ini yang salah apa, tapi apa yang tadi saya bicara itu, saya bicara berdasarkan apa yang tertulis, aturan yang sudah ada. Karena di dalam ini pelepasan seperti ini yang diakui oleh negara, yang sementara sudah jadi AGU. Jadi kalau kita mau baku ini agak susah. Artinya untuk bagi tanahnya agak susah maksudnya. Tapi kita bisa bagi tanah ini ketika 2035, terus sertifikat nanti atas nama Bapak A atau marga A itu boleh. Tapi untuk saat ini kita belum bisa bilang ini, tanah ini, karena sementara HGU besar itu atas nama satu perusahaan saja. Jadi itu dia bisa buat, kalau itu perusahaan dia bisa buat dan dia bisa jamin biaya apapun, berapapun biaya besar apapun, dia akan buat di 2030. Yang kemarin hari pertama direktur dia menjamin di sini. Bahwa dia bilang saya ini orang yang menjamin. Kalau 2030 tidak ada plasma saya yang keluar, dia sudah jamin itu. Maka hari ini kita hanya bicara untuk bagaimana pola bagi hasil dengan perusahaan itu saja. Nanti 2030 baru orang akan siapkan biaya berapa banyak pun, datangkan BPN, Kementerian untuk turun dengan masyarakat, pegang GPS dan masing-masing lihat depo batas, luasannya, nanti luasan itu 20% keluar dari situ. Jadi kalau hari ini hanya bagi hasil saja yang kita pikirkan itu bisa untuk menjamin kita ke 2035. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum saya pergi urusan ke bawah. Artinya kalau ada yang mau tanya, saya lebih jelas.